Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-523. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-523 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham MPPA, Bumi, DSNG, INTP, ESIP, dan saham Amar. Namun sebelum untuk melanjutkan review ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,97% di level 7044. Indeks pada akhirnya kembali naik, kembali berada di atas level 7000. Dan tentu hari ini ada 13,5 triliun transaksi, lebih rendah dari kemarin, dengan 352 saham yang naik, 190 saham turun, dan ada 145 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini, di saat ada kenaikan, justru asing mencatatkan net foreign sale di seluruh market senilai 439 miliar rupiah. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini, adalah saham MPPA, di mana seperti biasa chart kali ini dipersembahkan oleh Joran Fast Chart System, di mana merupakan tools teknikal yang membantu teman-teman mempermudah analisa. Kemarin kita lihat trend bisa naik, dan tentu hari ini kita bisa perhatikan ada Matahari Putra Prima yang sempat naik lebih tinggi tadi dan harus closing 10,2% di level 216. Kalau kita perhatikan final score value-nya adalah di 70, artinya untuk harga saat ini sebenarnya kita sudah boleh titip sandal di MPPA, tapi jauh lebih bagus kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi. Di sini MPPA sebenarnya harus bisa breakout dulu di atas 226 baru dia menarik. Selama dia masih belum breakout, tentu kita jangan dulu entry di saham ini. Kalau besok ternyata bisa melewati 226, maka silakan buy on breakout. Target kenaikan terdekat ke 242. Cut loss di bawah 220 dan target jauh menuju ke 334. Sekali lagi, kalau dia tidak mampu melewati 226, jangan beli. Reason to buy kita adalah membeli pada saat dia bisa breakout dulu dari 226. Coba kalau kita lihat dari indikator, memang di sini panel trend score ada 20 karena dia warnanya hijau. Kemudian BDM score 15 karena dia ada kuning dan putih. Kemudian foreign flow score ada 5. Di sini kenapa 5? Karena dia net buy namun ada haki. Tentu kita mau adalah net buy dan HK. Jadi kalau dia net buy tapi haki itu bobotnya cuma 5. Tapi kalau dia net buy kemudian HK itu bobotnya 20. Kalau dia net sell tapi dia HK itu bobotnya lebih besar, itu sekitar 10. Kemudian RSI divergent ini skornya perfect 20 karena memang di sini kelihatan ada hidden bullish divergent dan juga dia sedang merangkak naik ke atas. Tentu itu masih bagus, sehingga final skornya dia 70, kita boleh titip sandal di MPPA, dan dengan catatan adalah kalau dia bisa breakout 226. Selanjutnya kita ada saham Bumi. Ini kemarin biasa kita pakai JCSN, sekarang kita sudah ubah karena banyak sekali yang suka JCSN, sehingga kita kembalikan bahwa fitur JCS sekarang sudah bisa menampilkan keseluruhan informasi seperti ini berdasarkan skor, sehingga tidak banyak perintah yang bisa kita pakai. Jadi kita cuma pakai ini tapi bisa powerful. Dari Bumi kita lihat di sini final score value-nya adalah 40. Jadi ini kita bisa abaikan sebenarnya, karena kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari ini Bumi ditutup melemah 2,78% di level 70 setelah bergerak naik dalam beberapa hari terakhir ini. Level support saat ini untuk Bumi adalah di 63, sehingga jauh lebih bagus teman-teman coba bersabar menunggu di sekitaran 63 sampai dengan 65 mungkin untuk coba entry. Karena sekali lagi indikator masih belum bagus karena di sini final skornya hanya 40. Dimana kalau kita bedah kenapa dia 40, di sini jarak dari SPK ya, harga saat ini menuju ke SPK itu cukup jauh, kemudian ke RPK juga cukup jauh, sehingga tentu final skornya dia 0. Kemudian panel trend karena dia masih warna hijau, dia kasih di bobot 20. BDM score dia warna putih tapi ada hijau tipis di sana, akhirnya bobotnya cuma 10. Foreign flow score 0. Kenapa 0? Karena dia net sell plus haki, jadi itu benar-benar jelek, jadi 0. RSI score sebenarnya dia ini jelek ya, hanya karena dia masih berada di antara 50 dan 70, dia masih dikasih bobot 10, walaupun kalau kita perhatikan dia sedang menukik. Jadi tentu ini juga
sebenarnya jelek. Sehingga dari final score 40 kita lebih baik untuk kondisi bumi hari ini dan mungkin besok ya kita harus bisa abaikan dulu dan kita cari emiten lain yang mungkin jauh lebih prospek. Dan kalau mau tunggu ya sekitaran 63 65 baru kita entry, tapi pastikan indikatornya sudah bisa minimal titip sendal. Itu kita boleh masuk, tapi selama masih belum titip sendal ya kita lebih baik avoid and see, bahkan kita cari emiten yang mungkin jauh lebih menarik dari saham bumi. Selanjutnya kita punya saham DSNG ya, di mana saham yang ada di sektor CPO ini punya final score yang cukup bagus di 80 good, dengan hari ini mengalami kenaikan 3,41% di level 515. Kalau kita perhatikan, kita bedah skor-skornya, di sini jarak antara harga saat ini dengan area SPK itu cukup dekat ya. Kurang lebih sisa beberapa tik lagi, ini kurang 2 tik lagi dia akan capai sehingga skornya bagus ya. Kalau dia 2 tik di bawah atau di atas SPK atau RPK itu dia skornya atau bobotnya 20. Kemudian panel trend score karena dia warna hijau tentu bobotnya juga 20. BDM score ini kuning dan putih bagus sekali, dia bobotnya 15. Foreign flow score dia ada di 5 karena di sini hanya ada net buy namun ada haki. Dan RSI score dia karena berhasil naik lagi di atas 30, tentu ini bagus, jadi bobotnya 20 sehingga final skornya 80 dan tentu ini sudah bagus ya, boleh dibeli. Tapi alangkah baiknya, ini alangkah baiknya nih, kalau mau beli sekarang juga boleh, tapi alangkah baiknya kita bersabar menunggu kalau memang dia bisa melewati ada resist di 525, ini RPK, SPK di 525 yang mana saat ini menjadi resist. Ini kalau dia bisa breakout 525 maka tentu itu baru bagus sekali buat DSNG. Apalagi didukung final skornya masih tetap di atas 80. Jadi pantau betul bagi teman-teman yang mungkin akses ke dalam Joran Chart System, besok pantau betul, cek lagi DSNG. Kalau memang bisa breakout 525 kemudian final score value-nya masih di atas 80, maka silakan buy di sana dengan target menuju ke 610, batas CSL di bawah 515. Jadi sekali lagi, kalau dia bisa breakout 525 boleh beli, tapi kalau belum mampu breakout 525, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di DSNG. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa terus saya mau update seperti apa ya? Bagaimana saya tahu biar bisa update? Ya, teman-teman harus akses JCS atau Joran Fast Chart System ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka website kita di joranfast.com, teman-teman bisa pilih layanan, teman-teman bisa pilih Joran Fast Chart System, tinggal scroll ke bawah dan tinggal berlangganan. Itu mudah banget, cuman 40.000 per bulan atau sekitar 2.000-an per hari. Tapi dengan fitur-fitur yang cukup lengkap ini, teman-teman bisa langsung mengupdate kondisi dari chart tanpa harus teman-teman garis manual, tanpa harus teman-teman melihat satu-satu indikator, tapi kita sudah buat ada final score value yang mana itu bisa menjadi acuan buat teman-teman tinggal bisa mengambil sebuah keputusan. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga bisa dapat beberapa screener, misalnya screener Butterflow, teman-teman juga bisa mendapatkan screener untuk yang open sama dengan low atau close sama dengan high, itu teman-teman juga akan dapatkan. Dan kadang juga ada alert yang bisa membantu teman-teman untuk diingatkan bahwa ini loh saham-saham yang masuk kriteria, walaupun tidak 100% dia bisa naik, tapi setidaknya dari 700-an saham teman-teman dikasih info beberapa saham. Siapa tahu mungkin dari beberapa saham itu teman-teman analisa dan ternyata ada yang bagus, ya bisa teman-teman ambil. Nah, inilah kenapa kita gunakan Joran Fast Chart System, agar mempermudah kita. Jadi ketika kita lagi sibuk sekalipun kita tidak sempat untuk membuka chart trading view, kita garis sendiri, kita lagi dalam perjalanan mungkin dari kereta, itu kita tidak sempat untuk membuka chart seperti ini, tarik garis seperti ini tinggal kita akses, hanya tinggal ketik /JCS, nama saham langsung muncul. Dan tentu itu menurut saya pribadi sangat membantu teman-teman dalam menganalisa atau mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan lupa aksesnya ke joranfast.com, pilih layanan dan pilih langganan Joran Fast Chart System. Kita lanjut menuju saham berikutnya yang telah di request adalah saham INTP. Jadi saham Indosement ini dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 2,17% di level 9.400. Final score value untuk INTP ini bagus ya, good statusnya karena dia di 85. Nah, kita coba bedah. Kenapa bisa dibilang bagus? Yang pertama adalah karena range
SPK itu dia ada satu tick di atas dari harga support paling kuat atau SPK-nya, karena SPK-nya di 9375, closingnya di 9400, artinya itu sudah bagus sekali. Dia hari ini bisa breakout ya. Dia bisa breakout melewati resist paling kuatnya dan tentu ini bagus sekali. Maka next targetnya adalah menuju ke 1675 sampai ke 10675. Jadi selama dia masih ada di atas 9375 maka INTP masih sangat bagus. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 9375 ya jelek. Tapi kalau kuat betul di 9375 maka ini sangat bagus dan teman-teman masih boleh beli. Area belinya adalah 9375 sampai dengan 9450. Target kenaikan ke 9675 sampai dengan 10675 dan SL di bawah 9300. Dan sekarang kita coba bedah dia punya indikator. Kalau kita perhatikan panel trend score 20 karena dia warna hijau artinya bagus. BDM score itu juga 15 perfect karena dia warna kuning dan putih. Kemudian foreign flow dia 10 karena di sana ada HK walaupun ada net sell, dan RSI score ada 20 karena dia masih bergerak menaik di antara 30 sampai dengan 50. Jadi ini masih bagus sehingga kalau kita perhatikan betul ya final score value untuk INTP ini di angka yang dibilang good atau di 85. Tapi kunci dari semua itu kan bukan di istilahnya apa ya? Bukan indikator sebagai yang terutama, tapi di mana level atau titik buat kita mengambil posisi sehingga kita bisa mengukur risk reward. Itu yang jauh lebih penting. Nah, karena saat ini dia berada satu tick di atas area pentingnya yang mana saat ini menjadi support paling kuat, maka teman-teman bisa atur strategi tadi dengan beli di 9375 sampai dengan 9450, cut loss di bawah 9300, targetnya menuju ke 9675 sampai dengan 10675. Tapi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 9375, jelas jawabannya adalah tidak boleh beli atau kita abaikan dulu. Kita hanya akan beli kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 9375. Tapi dari skor trennya ini sudah bagus, sudah statusnya adalah good. Selanjutnya kita ada saham ESIP atau PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Sorry, harusnya JCS saja. Nah, ini kebiasaan kita pakai JCSN, jadi keseringan kita pakai JCN. Harusnya JCS saja. ESIP sendiri juga di sini indikatornya adalah 70, artinya kita boleh titip sendal nih di ESIP. Hari ini dia naik 4,44% di level 94. Kalau kita breakdown dia punya trend. Di sini panel trend score-nya 20 karena warna hijau, bagus artinya. BDM score 10. Di sini ada warna putih walaupun ada hijau tipis. Kemudian foreign flow-nya perfect karena dia net buy plus HK, dan RSI score dia di 20 karena dia masih ada di antara 30 dan 50. Jadi skornya 70 dan kita boleh titip sendal sebenarnya. Tapi ada tapinya nih. Kalau yang mau titip sendal boleh saja, cut loss di bawah 90, target terdekat ke 100 itu juga boleh. Tapi kalau saya pribadi karena dia punya resist terkuat saat ini di 100, maka saya menunggu memastikan dia bisa breakout dulu dari 100. Kalau memang bisa breakout dari 100, boleh kita entry buy on breakout 100, targetnya menuju ke 120. SL mungkin 96, 97. Bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi kalau ada yang mau coba enter di level saat ini ya bebas-bebas saja. Karena sudah boleh titip sendal. Karena indikator bilangnya seperti itu. Di bawah 90 boleh cut loss. Target kenaikan ya kita pakai yang 100 tadi. Kalau bisa tembus 100 ya next targetnya adalah ke 120. Dan saham terakhir adalah saham Amar. Yaitu Bank Amar ya. Dimana dalam perdagangan hari ini Amar ditutup menguat 2,76% di level 298. Kalau kita perhatikan, Amar punya final score value ada di 60 dan ini juga masih bisa teman-teman lakukan titip sandal. Tergantung besok ya. Besok dia bisa berubah apa tidak dia punya final score-nya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat bahwa panel trend score-nya warna hijau, ya ini artinya bagus 20, BDM score juga perfect, warna kuning dan putih, kemudian foreign flow dia masih jelek karena walaupun net buy, tapi dia ada haki di sana, karena saya lebih senang lihatnya tuh di sisi haki. Kemudian RSI score dia masih bagus karena masih ada di antara 30 dan 50, hanya memang
jarak antara harga saat ini dengan area SPK itu masih cukup jauh, sehingga kita harus lebih banyak bersabar nih. Kalau memang mau beli, menunggu breakout SPK-nya ya itu di 316, kita harus sabar sampai sana. Tapi kalau ada yang mau coba langsung membeli, kebetulan di sini dia pas di SSR 1 298, maka selama di atas 298 ya teman-teman masih boleh titip sendal. Dengan target kenaikan ya menuju ke 316, kalau ternyata 316 bisa tembus, ada peluang dia menuju ke 422. Tapi kalau ada yang mau bilang, sepertinya saya harus sabar tunggu breakout SPK, ya boleh-boleh saja. Ini kembali lagi kepada preferensi. Kalau saya pribadi jelas bahwa saya harus mengukur risk reward. Kalau memang ternyata saya beli di 298, target ke 316, kira-kira saya cut loss di berapa? Misalkan saya cut loss di 290, apakah risk rewardnya menarik apa tidak? Kalau tidak menarik, ya lebih bagus saya bersabar, memastikan dulu dia breakout dari resist paling kuatnya saat ini, sehingga kalau beneran dia bisa breakout, artinya beneran dia bisa mau naik. Jadi itu yang harus kita coba lihat lagi di keesokan hari. Dan tentu sekali lagi bahwa teman-teman harus punya JCS ini biar bisa terus terupdate. Dan kabar baiknya adalah di akhir bulan ini semoga teman-teman sudah bisa akses JCS-nya secara gratis. Jadi ada 2 syarat ya. Yang pertama secara gratis selama 1 bulan. Nanti akan kita informasikan caranya. Dan yang kedua, kalau setelah teman-teman lakukan cara yang pertama dan bisa mengikuti rules-nya, teman-teman bisa akses JCS selama lamanya atau selama mungkin. Selama JCS-nya masih ada, selama teman-teman bisa memenuhi syaratnya. Itu teman-teman bisa akses secara gratis. Sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan update-nya. Bisa terus update dengan channel YouTube ini, bisa follow atau bisa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak terlambat atau tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-523 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.